Shalom. Selamat karena kita sama-sama sudah sampai di garis finish ya. Kalau istilah Yunani kronos itu satuan waktu. Makanya kita selamat semua karena berhasil sampai pada ujung tahun, sampai tanggal 31 Desember, dan bahkan bisa lagi beribadah. Itu satu keadaan, satu berkat yang luar biasa bagi kita. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk membaca satu ayat dari 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menjalani tahun ini bersama-sama sebagai satu persekutuan, sebagai satu keluarga, dan tentu sudah pasti di dalam perjalanan kita bersama adalah kesalahan, adalah kekurangan, adalah perkataan yang barangkali kurang tepat, yang barangkali menyinggung perasaan, barangkali ada tindakan yang membuat kurang damai sejahtera. Maka saya selaku pendeta dan juga keluarga mewakili semua majelis juga menyampaikan maaf kepada semua jemaat. Bukakanlah ruang maaf supaya kita tinggalkan, kita lepaskan, kita buang segala sesuatu yang tidak baik pada tahun 2020 ini, agar kita dengan ringan masuk ke tahun 2021 beberapa jam ke depan, dan juga dengan kelegaan hati, dengan keringanan hati, dengan kelapangan dada, kita mengharapkan lagi berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini seperti kata MC kita tadi adalah hari yang istimewa. Karena kita bisa sampai pada hari terakhir tahun 2020. Ini hari yang istimewa. Beberapa saudara kita tidak berhasil sampai ke hari ini, mungkin karena terhalang oleh COVID, dan juga ada saudara-saudara kita karena ada persoalan, ada permasalahan, ada pergumulan, sehingga tidak bisa menikmati sukacita pada akhir tahun ini. Yang tadi saya katakan secara kronos, kita telah mencapai finish atau garis akhir dari tahun ini. Dan tentu kalau kita bertanya mengapa kita bisa sampai pada hari ini, saya memastikan untuk memberikan jawaban yang benar, yaitu karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Karena kebaikan Tuhan, dan bukan karena kuat dan bukan karena gagah kita. Tadi kami lihat catatan Nora bahwa pada bulan Januari, Nora terjatuh di tangga rumah sakit Hermina, dan jatuhnya itu saya kira ada 5 tangga lah ya, 5 pijakan, dan kemudian pipinya menghantam pintu bagian bawah dari tangga itu, dan kemudian saya lihat kacamatanya sudah terjatuh. Saya langsung teringat kalau tadi misalnya pintu itu menghantam tengah kacamata pecah, dan pecahan kaca, ya tidak terbayangkan lah apa yang bisa terjadi, karena Nora menjerit-jerit karena rasa sakit yang demikian hebat karena pipinya dihantam oleh pintu tangga rumah sakit tersebut. Dan kemudian selama 6 bulan karena rusak ligamen dari Nora, kami berulang-ulang pijat, dan kemudian juga atas anjuran Gantang kami pijat ke tukang pijat Persib di Jalan Suci, dan kemudian puji Tuhan 6 bulan kemudian Nora bisa pulih kembali. Dan kalau berjalan sekarang, sering saya perhatikan, sering saya lihat apakah dia punya peluang untuk jatuh, tapi rupanya dia sekarang sudah semakin lincah. Saya kira banyak hal-hal buruk bisa terjadi dan kemudian membuat kita tidak bisa meneruskan perjalanan kehidupan. Jadi itulah sebabnya mengapa hari ini kita sebut hari yang istimewa, karena semua jemaat Tuhan, kalau ini kita kawanan, kalau ini kita rombongan, kalau ini kita koinonia persekutuan, maka semuanya kita bisa sampai di ujung jalan. Padahal kita nggak baik-baik banget orangnya. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, sehingga kita bisa berada pada ujung tahun ini
bersama dengan, saya kira sebagian besar umat manusia, yang walaupun tidak lagi dibuat perayaan-perayaan, tetapi hari ini tetaplah hari mengucap syukur karena bisa sampai di ujung 1 tahun. Dan kita termasuk di dalamnya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Juga pada awal tahun, kita tuliskan doa dan harapan kita di bawah salib Tuhan. Kemudian dalam menjalani kehidupan, maka kita mengevaluasi apa jawaban Tuhan atas doa-doa yang kita panjatkan. Maka saya mau mengutip ucapan seorang pendeta Polikarpus, dia uskup Smyrna. Ketika dia diancam oleh prajurit-prajurit Romawi supaya dia menyangkal imannya kepada Tuhan, apa yang dia katakan? Yang dia katakan ialah bahwa selama 86 tahun dia mengikut Tuhan, sekalipun Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia mengecewakan Tuhan? Oleh karena itu, dia sampai kemudian menjadi martir. Kemudian dia melepaskan nyawanya, menumpahkan darahnya. Dia tidak sedikit pun menyangkal imannya. Dia teguh dengan imannya sampai kematian menjemputnya. Saya kira apa yang dikatakan oleh Polikarpus adalah juga pernyataan kita bahwa selama tahun ini tidak pernah Tuhan mengecewakan kita. Tadi ketika kita memuji Tuhan, saya terharu dengan lagu yang kita nyanyikan yang berjudul Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi ini sangat menyentuh perasaan saya karena kita sering sekali susah untuk setia. Tetapi kasih Tuhan abadi. Kalau di perjanjian lama kepada keturunan Abraham, Tuhan mengikatkan dirinya pada apa yang dijanjikannya. Dan di dalam Kristus, Tuhan pun mengikatkan dirinya untuk tetap penuh dengan belas kasihan kepada kita. Karena Tuhan sudah memulai di dalam Kristus untuk hadir Immanuel bersama-sama dengan kita, maka Tuhan akan terus menggembalakan kita dengan kasih yang abadi. Kasihnya tidak pernah lepas, tak akan berubah sampai selamanya. Dan ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira bukan hanya saya, semua kita pastilah punya banyak pengalaman perjalanan kehidupan selama 365 hari ini. Ya, ada kadang-kadang kegagalan, kekecewaan, kekurangan, kesedihan, atau kepedihan juga. Tetapi akhirnya kita harus berani menyimpulkan bersama dengan Polikarpus, atau juga bersama dengan Yosua, yang menuliskan dalam Yosua 23 ayat 14, segala yang Tuhan sudah janjikan, tidak ada satupun yang tidak Dia genapi. Semuanya Tuhan genapi. Itu pernyataan iman dan harus juga menjadi pernyataan iman kita. Bahwa selama 365 hari ini, saya dengan jujur mengatakan tidak pernah Tuhan mengecewakan. Tuhan selalu baik, sungguh baik dan teramat baik. Ketika pandemi terjadi, Nora setiap hari ke rumah sakit. Dan kemudian ya dalam perjalanan sering dia bercerita, ada mahasiswanya yang positif corona, ada temannya yang positif corona, ada temannya dokter juga yang kemudian meninggal dunia karena corona. Anak-anak juga, Tresia pernah juga tes swab, Stepi juga temannya siaran kena positif corona dan kemudian harus dites swab juga. Ketika dalam keadaan seperti itu, saya sampai kemudian berdoa kepada Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, biarlah aku tidak punya uang sama sekali, asal aku masih punya istri dan anak-anakku. Nah, tapi rupanya Tuhan berbelas kasihan juga, sehingga uang pun masih ada juga, keluarga pun masih ada juga, jemaat pun masih ada juga. Karena doa saya, Tuhan, aku tidak kuat kalau harus meliturgikan jemaat karena pandemi corona ini. Dan Tuhan mendengarkan, Tuhan melihat, dan Tuhan memperhatikan, dan kasih-Nya abadi kepada kita semua. Oleh karena itulah, kita hari ini bersama-sama membuka mulut kita, mengucap syukur, supaya iblis tidak mengambil kesempatan untuk mengatakan, ini 365 hari terjadi secara kebetulan. Buka matamu, lihatlah orang lain pun juga hidup. Tapi kita tidak mau
membiarkan diri untuk dipakai oleh si iblis. Kita mau mengakukan iman kita. Kalau aku bisa selamat sampai di ujung tahun, maka 365 hari adalah karena penjagaan dan karena pemeliharaan Tuhan. Maka kepada Tuhanlah aku menyampaikan syukur dan terima kasihku, mengakui kebaikannya, mengakui sungguh kemurahan hatinya dan belas kasihannya. Maka aku bisa sampai seperti sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pentingnya tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember kita berdiri menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, dan tanggal 1 Januari kita lagi berdiri dan juga merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohonkan supaya Tuhan memberkati kita sepanjang tahun, mulai tanggal 1 sampai kemudian lagi nanti tanggal 31 Desember 2021. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan membaca firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28 saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab itu hendaklah kita mengucap terima kasih kepada Allah, karena kita menerima dari Dia suatu kerajaan yang tidak dapat bergoncang. Hendaklah kita berterima kasih dan beribadat kepada Allah dengan hormat dan takut, menurut cara yang diinginkan olehnya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita mengucap syukur? Ada 5 hal yang saya kira membuat kita harusnya mengucap syukur. 1, bahwa nama kita masih tercatat dalam kitab kehidupan. Itu haruslah menjadi kesukaan yang utama. Seberapa berat pun keadaan, tapi yang terpenting dan terutama ialah nama kita tercatat dalam kehidupan. Nama kita tercatat dalam kehidupan, dalam kitab kehidupan, dan nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, maka nama kita akan dipanggil dan kita akan masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita masih hidup. Walaupun barangkali ya adalah selalu kekurangan sana sini, tapi hidup itu mahal sekali. Sangat mahal dan bahkan tidak bisa dibeli. Kalau bisa dibeli, barangkali Jack Ma atau Bill Gates yang punya uang ratusan triliun, barangkali akan beli kalau itu masih hidup itu masih bisa dibeli, tapi tidak bisa dibeli. Jadi kalau hari ini kita masih bisa hidup, apa yang harus kita lakukan selain mengucap syukur Sang Pemberi hidup, masih memberikan hidup kepada kita. Dan yang ketiga, kita masih sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Masih tahu kita teh botol itu manis. Masih tahu kita lemet itu, apa lemet ya? Lemet itu manis. Masih tahu kita pisang barangan itu enak. Apalagi sebentar nanti masih tahu kita mohan dan cinanya itu agak pedas dan enak. Saudara-saudara, itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang luar biasa. Lihatlah kemudian bagaimana orang-orang yang bergerak di industri hiburan ya, bisa menata satu ruangan tertentu sehingga kita duduk di kursi itu, kita harus membayar barangkali 100.000 hanya untuk kursi itu. Lalu saya pernah bertanya kepada anak-anak, kenapa begitu mahalnya makan di tempat ini? Katanya tempat duduknya. Mengapa tempat duduk sangat mahal? Karena dia menciptakan suasana supaya orang merasa nyaman dan orang mau membeli mahal satu kenyamanan. Apalagi kesehatan, dan kita Tuhan berikan kesehatan. Kemudian yang keempat, kita bersyukur masih ada makanan, minuman, dan pakaian. Di Alkitab dijelaskan bahwa kita datang tidak membawa apapun dan pergi tidak akan juga membawa apapun, asal ada makanan, minuman, dan pakaian, kata Rasul Paulus, cukuplah itu. Dan saya kira semua kita ada makanan, karena kita punya swalayan gratis. Bila kita kekurangan makanan, kita bisa minta ke swalayan gratis sehingga kita bisa makan. Ada minuman, dan kemudian juga ada pakaian. Saya tidak mengerti mengapa firman Tuhan tidak katakan papan, padahal kalau dalam konsep pembangunan itu ialah sandang, pangan, dan papan. Tambah nanti pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Tetapi Alkitab mengatakan hanya 3 itu, yaitu ada makanan, minuman, dan pakaian, dan kita sudah punya semuanya. Karena itu kita harus bersyukur.
Kita harus berterima kasih. Karena kita tidak di rumah sakit pada saat ini. Semua kita berada di tempat kita yang baik. Dan bahkan Bapak Tia dan Ade Tia pun hanya sebentar di Manado, kemudian sudah berada di Cimahi, sudah di rumah mereka. Tadi malam baru tiba. Ya, itu pun saya kira sesuatu yang harus disyukuri. Masih bisa sehat, walaupun Bapak Tia lemah tubuhnya waktu berangkat, tapi kita lihat sampai di rumah juga masih sehat, dan itu kita syukuri. Kita syukuri dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan yang kelima ialah kita bersyukur karena kita pada sore hari ini bisa berkumpul bersama-sama, bisa memuji Tuhan untuk mengucapkan syukur atas 365 hari Tuhan sudah peliharakan. Persekutuan adalah kesempatan yang terindah, apalagi pada hari yang istimewa ini. Kita bersama-sama datang menghadap Tuhan, supaya ulah sia-sia perbahanan Tuhan si mehuli ibas keguluhunta skala-skala. Maka kita harus katakan bujur nandangi Tuhan, ibas krina perbahanan si mehuli si enggo icidahkan Tuhan, ibas keguluhunta skala-skala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak lagi kita untuk membaca satu firman Tuhan dari Kejadian 48 ayat 3 dan 4. Kejadian 48 ayat 3 dan 4. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepada aku di Luz, di tanah Kanan, dan memberkati aku, serta berfirman kepada aku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Perkataan Yakub ini disampaikan kepada Yusuf menjelang kematian Yakub. Isi dari pernyataannya ialah bahwa apa yang Tuhan janjikan kepadanya di Luz itu sekarang sudah tergenapi, dan karena itulah Yakub memuji Tuhan dan siap untuk meninggalkan dunia ini. Jadi Yakub bisa melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan sudah tergenapi dengan 12 anaknya, dan bahkan seorang anaknya Yusuf itu menjadi seorang yang terkemuka di Mesir. Saudara-saudara, bagaimana bisa seorang Yakub dengan begitu banyak pengalaman, termasuk juga kehilangan Yusuf beberapa tahun, tapi bisa melihat bahwa Tuhan baik dan Tuhan menggenapi janjinya? Itu adalah pernyataan iman, dan itu pun haruslah kita tiru juga Yakub ini, supaya kita pun bisa mengatakan apa yang Tuhan janjikan sudah tergenapi. Terpujilah nama Tuhan. Dan saya membacakan Yosua 23 ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. 3 kali diulang. Tidak ada yang tidak dipenuhi. 1, telah digenapi bagimu. 2, yang ketiga, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Negatif 2 kali, positif 1 kali. Negatif, positif, dan negatif lagi. Begitulah Yosua mengulang supaya jemaat itu semua ingat bahwa Tuhan menggenapi apa yang Dia sudah janjikan. Dan itu bukan berlaku hanya bagi mereka, tapi berlaku juga bagi kita, orang yang percaya hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kita mengucap syukur. Tuhan Yesus baik. Jangan biarkan pikiran kita melihat apa yang belum ada pada kita, karena itulah kesalahan Hawa dan Adam. Mereka melihat satu yang tidak dan kemudian melupakan 99 yang boleh. Apapun boleh, kecuali satu saja. Tetapi iblis menggoda dengan melihat yang belum ada, melihat yang tidak boleh, dan kemudian karena itulah mereka kehilangan yang 99. Oleh karena itu kita mengarahkan mata kita, mengarahkan pikiran kita untuk melihat berlimpah-limpah kebaikan Tuhan kepada kita, terutama hidup ini. Kalau nggak hidup kita, apa gunanya semua yang ada? Tuhan masih berikan hidup kepada kita. Kita bersyukur dan berterima kasih. Saya selalu setiap pulang bersyukur bisa tiba di rumah. Pagi-pagi bangun tidur berdoa, terima kasih Tuhan aku bisa di rumah. Karena tahun-tahun yang lalu sering sekali saya harus di rumah sakit menjaga Nora. Dan barangkali kita bisa juga di kantor polisi, karena di jalan kita mungkin menabrak seseorang, atau
barangkali juga berselisih dengan orang, dan kemudian itu bisa membuat kita kemudian beristirahat di hotel prodeo atau di penjara atau di tahanan polisi. Kalau hari ini kita bisa di rumah, sore tadi sudah juga ada yang mengantarkan kepada kita makanan dan minuman untuk kita santap setelah selesai ibadah ini, itu harus kita syukuri. Bisa makan pun harus kita syukuri. Banyak saudara-saudara kita yang makan pun susah karena barangkali lidahnya atau saraf-saraf rasanya sudah mengalami gangguan. Kalau kita masih bisa enak makan, itu berkat Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun ini saya kira di seluruh dunia adalah disebut pandemi karena ada epidemi yang sudah menguasai banyak bangsa sehingga kemudian disebut pandemi. Dan saya kira kita membaca bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia sudah ratusan ribu orang yang meninggal karena pandemi ini. Sudah jutaan orang yang meninggal karena pandemi ini. Saya kira dengan demikian berapa juta air mata yang ditumpahkan karena kepedihan dan karena kesedihan. Dan juga belum lagi secara ekonomi, kita mendengar bagaimana pengusaha-pengusaha seolah-olah beberapa bulan yang lalu mereka ada harapan sudah mulai membuka sedikit-sedikit, tiba-tiba ditutup lagi. Mereka katakan kami baru mulai sedikit bernapas, tiba-tiba dihilangkan lagi. Barangkali sudah habislah kemampuan kami untuk hidup di usaha kami. Saya kira ini bukan sandiwara mereka, tapi itulah kenyataan yang dihadapi oleh para pengusaha. Dan saya kira apa yang mereka rasakan sedikit banyak juga kita rasakan dengan keterbatasan pendapatan dan peluang-peluang usaha atau juga peluang-peluang pekerjaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa sampai pada hari ini bisa dengan selamat? Kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Saya membacakan satu ayat firman Tuhan lagi, bagaimana kemudian Musa dan Miriam memuji Tuhan karena melihat kuasa Tuhan membelah laut Teberau itu ya. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Keluaran 15 ayat 21. Ya, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana kemudian laut Teberau yang luas itu terbelah. Kemarin ada teman kami yang tinggal di Jordan, menjadi misionari di Jordan, dia kemudian tunjukkan betapa lebarnya laut Teberau itu. Dia katakan di sinilah dulu, inilah laut dan dibelah oleh Tuhan, luas sekali, ujung di sana sangat jauh dan kemudian terbelah. Dan itulah yang membuat Musa dan Miriam memuji Tuhan. Kita ingatlah betapa banyaknya perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memuji Tuhan. Bagi saya sendiri tidak bisa dihitung, tidak terhingga kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Sehingga saya mau mengucap syukur hari ini. Dan sebenarnya saya mengajak juga semua kita mengucap syukur, ambil bagian untuk biasanya kalau kita orang Indonesia bentuk ucapan syukur itu kan ya salah satu adalah makanan ya. Nah, sebenarnya lebih banyak kita melakukannya, saya kira akan lebih ramai lagi dan lebih semarak lagi, dan barangkali tahun-tahun yang akan datang lebih banyak lagi lah kita ambil bagian supaya ada tandalah bahwa syukur kita itu bukan hanya sekadar hati dan bukan hanya sekadar perkataan, tapi kita ungkapkanlah. Biasanya masyarakat tradisional atau masyarakat suku itu, kalau ucapan syukur itu kan kerja tahun itu ya. Kerja tahun adalah ucapan syukur atas panen yang sudah terjadi. Maka menari dan bersukalah, itu tanda ucapan syukur atas berkat-berkat dari Sang Pencipta yang mereka terima. Maka itu pun barangkali bagus juga nanti kalau bisa kita terapkan ke tahun-tahun yang lain. Kita jadikan tanggal 31 Desember sebagai tahun mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memeliharakan, menjaga, memberkati, mencukupkan semua keperluan hidup kita selama 365 hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah Tuhan begitu baik kepada kita. Kalau sudah 365 hari pun Tuhan peliharakan, mari kita beberapa jam ke depan masuk ke tahun yang baru, juga dengan keyakinan Tuhan baik selama 2020, maka Tuhan pun akan baik ke tahun 2021. Tapi apa yang kurang pada aku tahun 2020 akan kutinggalkan dan aku tingkatkan. Aku mau lebih baik lagi, lebih beribadah lagi pada Tuhan di tahun 2021. Sebabnya tema kita tahun 2021 adalah meningkatkan tema tahun 2020, yaitu
takutlah akan Tuhan dan taatilah perintah-perintahnya. Kalau 2020 aku dan seisi keluargaku beribadah kepada Tuhan, tapi kita mau tingkatkan lagi supaya lebih takut dan berpegang lagi pada perintah-perintah Tuhan. Takut di situ hampir sama artinya dengan beribadah, yaitu mengistimewakan Tuhan, mendahulukan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, penebus kita, juru selamat kita, dan Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari yang istimewa, pada hari kita menutup tahun ini atas segala pertolongannya sehingga kita sampai di ujung tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.